Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita meneruskan studi kita kristalisasi. Masih di kitab 2 Raja-Raja. Kita akan ambil tema mengenai Naaman. Ini panglima perang dari Syria ya, orang Aram. Dan dia itu sakit kusta. Kita tahu ceritanya ini sudah sangat terkenal juga ya. Sakit kusta, dan ada orang Aram itu memang musuh dengan Israel itu di zaman itu juga ya. Itu rajanya itu saat itu Ben-Hadad ya. Itu sering, pokoknya Aram dengan Israel itu sering bertempur ya. Nah, jadi mereka sering juga bergerombol, merampas mengangkut orang ya. Nah, kebetulan ada seorang anak kecil ya, gadis kecil lah ya, diambil dari Israel, tinggal di istrinya Naaman sebagai pelayannya di sana. Terus ini gadis ini bilang, seandainya ini Tuhan ini meminta pertolongan dari nabi yang di Samaria, katanya pasti sembuh. Nah, Naaman bilang, wah, akhirnya disampaikanlah kepada Raja Aram ini, begini katanya gadis itu, katanya. Terus bikin surat lah si Raja Aram ini ya, tolong sampaikan surat ini ya, dibawa sama Naaman surat itu kepada Raja Israel, tolong sembuhkan ini ya pegawaiku dari sakit kustanya. Ini Raja Israel menanggapinya, wah ini dicari gara-gara, emangnya saya ini Tuhan menyembuhkan orang dari sakit penyakitnya begini. Dia mengoyakkan pakaiannya, biasa itu pada zaman itu, mengoyakkan pakaian itu artinya suatu penyesalan, suatu jeritan lah. Kedengaranlah sama Elisa ini ya, kenapa engkau koyakkan pakaianmu, bawa dia ke sini supaya, nah ini tujuannya, kesembuhan Naaman itu bukan asal sembuh begitu aja, ada tujuannya. Tujuannya dia bilang begini, biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Ini pasal 5 ayat yang ke-8 ya. Nanti kita akan tahu lagi tujuannya. Itu seperti yang diucapkan oleh Naaman sendiri ayat 15. Karena aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Elohim atau tidak ada Yahweh selain daripada di Israel. Nah, ini tujuan daripada penyembuhan itu, harus jangan nanti seolah penyembuhan itu yang di nomor satukan. Ya, dalam Kristen tuh sering tuh kalau KKR kesembuhan ilahi, KKR pemulihan ekonomi. Jadi kebutuhan manusia yang nomor satu, sementara kabar baiknya mengenai Yesus yang mau menegakkan kerajaannya di muka bumi ini tidak diutamakan. Jadi kepentingan Tuhan tuh tidak diutamakan ya. Jadi jangan dibalik begitu ya. Naaman ini disembuhkan setidaknya ada 2 tujuan itu, supaya mereka tahu bahwa ada seorang nabi di Israel, itu satu ya. Yang kedua, seperti yang Naaman sendiri ini, dia sekarang tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Elohim, tidak ada Yahweh yang berkuasa, maksudnya begitu ya, selain di Israel. Nah, jadi begitu, itu tujuannya. Kemudian datanglah dia ke Elisa ya. Tahu Elisa nggak temuin, cuman dibilang mandi aja 7 kali sana di Sungai Yordan ya. Elisa suruh. Sempat juga marah Naaman ini, wah ini kok kayaknya nggak dihargai gitu ya. Tapi untunglah pegawai Naaman ini bilang, seandainya lah itu nabi minta yang susah kan kau juga akan kerjakan. Akhirnya dikerjakan lah, mandi dia 7 kali di Sungai Yordan, kemudian sembuh ya. Akhirnya Naaman kembali kepada Elisa dan dia mau memberikan satu persembahan. Dulu biasa itu ya, kalau orang mau datang ke nabi ingin mendapat petunjuk Tuhan ya, dia membawa persembahan. Ini ada talenta, dia banyak juga ini. Ada 10 talenta perak, 2 talenta aja yang nanti dikasih Gehazi itu udah bisa beli ladang, beli rumah, beli hamba laki-laki, hamba perempuan ya. Sudah cukup banyak ya. Dipaksalah aja, ini ada 6.000 sikal emas juga, ada 10 potong pakaian, itu dibawa oleh Naaman dari
Aram dari Syria. Kemudian Elisa tolak karena memang dia tidak dipimpin Tuhan untuk menerima seperti itu. Ini bukan berarti bahwa Elisa selalu menolak pemberian. Nah, ini kita baru kemarin bahas yang memberi makan 100 orang. Dikatakan ini di ayat pasal 4-nya, datanglah seorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi Elisa ini ya roti hulu hasil, ya 20 roti jelai serta gandum dan sebuah kantong, ya itu diterima oleh Elisa, walaupun nanti akhirnya Elisa memberi berkat untuk orang-orang yang ada di situ, ya nabi-nabi juga barangkali di situ ada 100 orang, ya jadi Elisa jadi saluran berkat lah, ya dia juga menerima, tapi itu sesuai pimpinan Tuhan. Jadi memberi, kalau dalam konteks perjanjian baru, memberi itu harus dengan sukacita sesuai pimpinan Tuhan. Menerima juga harus sesuai pimpinan Tuhan juga. Bukan berarti harus selalu diterima. Karena orang memberi ini kadang-kadang kan suka ada maksudnya. Ya, kalau maksudnya dia mau mengontrol kita, mau mengatur kita, ya mau ada atau tujuan itu ada udang di balik batu lah istilahnya begitu, ya nggak usah terima. Ya, nanti berbahaya malahan ministry kita sebagai pelayan Tuhan. Kita harus menjadi orang bebas, harus menjadi orang yang artinya supaya bisa kita nanti mendengar suara Tuhan dan mengikuti pimpinan Tuhan 100%, kira-kira begitulah. Kayak Paulus bilang, aku orang bebas, ya memang aku menjadi serupa dengan orang-orang yang kulayani supaya bisa memenangkan mereka. Kalau ketemu orang Yahudi, aku seperti orang Yahudi. Kalau ketemu orang yang di bawah hukum Taurat, aku seperti di bawah hukum Taurat gitu. Tapi Paulus orang bebas, dia tawanan roh, dia mutlak hanya diikat atau diikat oleh roh gitu loh, kira-kira ya. Jadi kira-kira saya ditolaklah ini pemberian Naaman ini sama Elisa. Kemudian Naaman bilang, ya udahlah kalau begitu aku berikanlah aku muatan ya tanah di Israel ini sebanyak muatan sepasang bagal, karena dia tidak mau lagi mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan, ya. Nah, ini konsepnya Naaman ini mirip-mirip dengan yang ada di Keluaran, ya. Coba lihat dulu di Keluaran bentar ya. Ini Keluaran yang sebentar dulu ini. Atau yang di sini, yang di ayat AI. Saya udah tanda-tandain ini semua, supaya gampang. Ada di kitab Keluaran 20 ayat yang ke-24. Dikatakan di sini, kau buatlah bagiku mezbah dari tanah. Nah ini ya. Dan persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu dan korban keselamatanmu, kambing dombamu dan lembu sapimu. Jadi konsep atau pemahaman Naaman tidaklah terlalu jauh juga dari pengertian apa yang dimaksud oleh hukum Taurat. Maka dibawalah tanah itu. Hanya Naaman minta maaf, katanya begini, karena dia kalau dia masuk kepada, dia kan panglima. Jadi kalau raja itu datang menyembah di kuil Rimon, ini orang Sidon, orang Syria ini ada kuil namanya kuil Rimon. Dewa ini ya, dan harus sujudlah raja itu. Nah, Naaman harus ikut. Ya, dan akhirnya Naaman bilang sama Elisa, tolong biarlah hambamu dimaafkan karena saya harus begitu karena sebagai panglima, ya. Tapi Naaman bilang, aku tidak akan lagi memberikan korban bakaran atau korban sembelihan kepada ilah lain, ya. Dia benar-benar bertobat. Dia bilang kecuali kepada Tuhan. Nah, dia bawa tanah itulah, tanah Israel itu, bawa, nanti dia di situ bikin mezbahnya. Elisa bilang, pergilah dengan selamat, ya. Artinya diokekan lah, kira-kira begitu oleh Elisa. Selesai ceritanya sini, ada sedikit tambahan, ya. Gehazi, ini bujangnya Elisa. Ini dia berpikir, sesungguhnya Tuanku terlalu menyegani Naaman orang Aram ini dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Nah, jadi Gehazi langsung begitu Naaman pergi dari Elisa, dikejar. Nipu lagi, dia bilang, ada orang datang katanya, anak muda dari Efraim di antara rombongan Nabi, ya. Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian. Bahkan Naaman belinya lebih lagi, ngasihnya 2 talenta perak dikasih sama Naaman kepada Gehazi.
ya. Karena Naaman ini begitu dijamah di Tuhan lah, kesembuhan itu dahsyat sekali, dan dia sudah betul-betul bertobat. Aku mau memberikan korban bakaran, korban sembelihanku hanya kepada Tuhan Yahweh. Ada dikasih 2 talenta perak plus 2 potong pakaian. Disimpan oleh Gehazi ini ya. Disangkanya Elisha nggak tahu. Karena Elisha nabi itu melihat, jadi bisa melihat ya. Berkali waktu itu Elisha juga ada orang Aram itu, Raja Aram bicara begini, dia nanti mungkin kita sampai situ, dia kepung, kamu di sini menghadang orang ini, nanti Elisha lapor ke Raja Israel, kamu jangan ke situ karena udah ada orang Aram begini. Udah sekali 2 kali itu. Jadi Elisha udah tahu ini. Ya Tuhan udah kasih tahu ke Elisha ini, si Gehazi ini udah minta upah ini ya. Udah mirip-mirip kayak Bileam juga ya. Udah gitu Gehazi, Elisha bilang, ya kau udah dengan uangmu itu sudah bisa ya menerima perak dan dapat memperoleh kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Tapi kata Elisha, penyakit kusta Naaman itu akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Wah, ini ngeri ya. Sekali lagi ya, hati-hati dengan uang dalam arti begini. Belajarlah kita dipimpin Tuhan dalam hal ini ya. Menerima berkat, kalau orang memberikan itu tuh enggak salah, tapi jangan selalu diterima. Perlu juga belajar menolak. Emang nggak gampang ini ya. Yang jelas kalau dia mau memberi karena ada udang di balik batu, maaf, kita mesti tolak itu ya. Tapi kalau memang dia memberi karena dia nggak ada apa-apa, ya udah terima saja ya. Oke. Pelajaran apa ini yang bisa kita ambil dari sini ya? Ini kalau saya melihatnya, kita harus melihat ini karena Naaman ini kan orang Syria. Dia tidak terikat dengan perjanjian antara Yahweh dengan Israel yang diperantarai Musa itu. Ya, itu perjanjian Musa, itu kadang biasa orang bilang begitu ya. Perjanjian Musa itu mutlak antara Yahweh dengan bangsa Israel. Bangsa-bangsa lain tidak ada perjanjian begitu ya. Jadi kalau Yahweh itu nama itu bisa dirinci lagi, misalnya Yahweh Jireh yang memberikan kebutuhan, Yahweh Nisi panji-panji, Jehovah Rafa menyembuhkan, Jehovah Shalom damai sejahtera dan sebagainya itu. Nah kalau Israel itu dengan mudah dia meminta kesembuhan, karena dia terikat perjanjian dengan Yahweh penyembuh itu ya. Saudara lihat dalam kasus Yesus itu, ketika Yesus datang ke dunia, orang Israel nggak susah-susah kalau mau minta kesembuhan, semua sembuh ya. Tapi ketika ada perempuan Syro-Fenisia, bukan orang Israel itu, anaknya kerasukan itu, wah itu memintanya itu, Yesus bilang, udah ini aku datang diutuskan untuk orang Israel, biar anak-anak kenyang dulu ya, nggak layak lempar roti ke anjing. Jadi bangsa lain dianggap anjing. Ya memang begitu. Strata sosial itu Israel, pertama yang besar, imam-imam, Lewi, pedagang-pedagang, orang-orang kaya, itu bisa nomor 6 atau nomor 7 itu pemungut cukai, pelacur. Di bawahnya itulah baru bangsa kafir. Ya kita ini. Yang bukan Israel. Dalam konteks perjanjian Musa ya, kita ini orang kafir dalam konteks perjanjian Musa. Untung nih perempuan Syro-Fenisia tidak sakit hati, dia malah dengan imannya dia mengucapkan, ya anjing juga kan dapat roti dari remah-remah dari yang jatuh dari meja anak-anak katanya. Anak-anak itu orang Israelnya kan. Akhirnya Tuhan Yesus bilang, oh ini imanmu, karena imanmu itu kau boleh menerima kesembuhan. Nggak gampang bangsa-bangsa asing itu menerima kesembuhan karena nggak ada perjanjian. Tapi Naaman ini, karena maksudnya dua itu tadi tujuannya. Pertama supaya dia tahu ya bahwa di Israel ada nabi, itu satu. Dan yang kedua supaya ya termasuk Naaman mengetahui bahwa di seluruh bumi hanya ada
satu Tuhan, yaitu yang di Israel. Kira-kira begitu ya. Jadi Naaman ini secara tidak langsung dia jadi terikat dia. Sama seperti ketika Israel keluar dari Mesir, itu tidak hanya Israel, ada bangsa-bangsa lain, orang-orang yang bukan Israel yang ikut. Ya, atau ada kalau orang proselyt, istilahnya proselyt itu orang-orang yang memeluk agama Yahudi, yang akhirnya masuk dalam ikatan perjanjian. Orang-orang asing juga boleh mengadakan Paskah atau apa dengan catatan ya. Ada beberapa peraturan lah. Ya intinya pokoknya Naaman jadi terikat dengan perjanjian Musa, kira-kira begitulah ya. Dia memberikan korban persembahan dan sebagainya. Jadi saya mau bicara ini soal perjanjian, arah jadi apa? Kira-kira kesimpulan sementaranya lah. Jadi tema kita ini perjanjian Musa yang ya perjanjian lah ya, tentang perjanjian, dengan maksud bahwa bangsa asing bisa masuk ke dalam perjanjian Musa ya. Dia Naaman ini contohnya, dia disembuhkan dan dia jadi mengakui lah Yahweh dan dia memberikan korban persembahan kepada Yahweh. Nah, coba dulu kita lihat ini bagian yang Naaman di perjanjian baru ini. Ada Naaman ya di Lukas pasal 4. Coba dulu kita lihat dulu. Yesus menyebut Naaman ya. Hanya satu kali ini muncul Naaman ini. Di Lukas pasal 4 ayat yang ke-16 sampai ini ceritanya sampai konteksnya sampai ayat 30, tapi kita baca aja dulu yang di Naaman ini ya. Yang ayat 27 ya. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Ini ceritanya begini, kita harus lihat dulu konteksnya. Ceritanya begini, Yesus datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan ya. Dan dia di sinagoga biasa itu, dia bukan berkhotbah, itu sebenarnya sinagoga itu agak apa ya, agak, kalau ada 10 orang Yahudi ada satu sinagoga, mereka tuh nggak harus kayak apa kebaktiannya si anak pengkhotbahnya gitu, enggak, diberi kesempatan siapa yang mau menguatkan umatnya ya. Kebetulan Yesus di situ, dia dikasih gulungan kitab, dia buka itu mengenai, coba dulu saya baca aja dah ayat 18 sampai 19 ini, Lukas 4. Ini dia apanya ayatnya. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas ya. Kemudian untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ini misinya Yesus lah, bisa dibilang begitu ya. Misi Yesus mau kepada bangsa Israel ya. Nah, tapi masalahnya Yesus bilang di sini ya, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Kebetulan sini kan Nazaret ini ya, Yesus datang ke Nazaret, tempat dia dibesarkan. Karena memang bukan hanya Nazaret yang menolak Yesus. Kita tahu kan seluruh Israel yang diwakili oleh Sanhedrin, pemimpin agama Yahudi itu, Yudaisme, yang besar Kayafas zamannya itu, dengan 70 anggota, itu mereka menolak Yesus sebagai Mesias. Misinya Yesus ini ditolak habis. Ya. Bahkan Yesus dianggap penyesat, orang gila. Apalagi? Itu dianggap ya, pokoknya menghujat Yahweh ya, karena mengaku Mesias. Ya. Karena orang Yahudi punya konsep, Mesias itu mesti ada 3 yang jasmani lah. Dia bangun bait suci jasmani, kedua dia membebaskan orang Israel dari musuh jasmani, ketiga jadi pemimpin dunia secara jasmani, artinya Israel menjadi kepala, bangsa-bangsa lain jadi ekor. Minimal itu 3 tandanya kalau Mesias itu datang. Orang Yahudi sampai sekarang, orang Yahudi tetap berharap Mesias datang karena mereka punya konsep Mesias anak Daud. Jadi kerajaannya mesti kerajaan kayak Daud, berperangnya kayak Daud. Musuhnya harus jasmani kayak Daud, semuanya lah kayak Daud lah.
Walaupun Yesus sudah bilang bahwa Mesias itu lebih tinggi dimensinya daripada kerajaan Daud itu ya, di Mazmur. Oke lah. Intinya Yesus ditolak. Ya. Sama seperti Elisa. Elisa juga sebenarnya ditolak karena nanti saya bacakan dulu Israel. Israel itu sebenarnya menolak ministry dari para nabi dan akhirnya dia dibuang ke Asyur ya. Tunggu dulu ya. Yesus dulu sebentar. Jadi ketika Yesus dia ditolak, dia bilang ya bahwa bangsa-bangsa kafir itu, karena orang Yahudi sangat merendahkan, ya itulah strata sosialnya seperti anjing. Yesus pun mengakui itu seperti itu. Tapi dalam khotbahnya Yesus di sini, karena misi Yesus kepada Israel ditolak, dia bilang bahwa Yahweh atau konteksnya begitu, Tuhan menjamah juga bangsa-bangsa lain. Di sini diberi contohnya. Ya, dikatakan di sini ya pada zaman Elia, dia contoh yang pertama. Ya, Israel itu 3 tahun 6 bulan kelaparan. Tetapi katanya ayat Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka janda-janda yang di Israel itu, enggak. Tapi janda di Sarfat di tanah Sidon, orang asing, ya. Kemudian dalam zaman Nabi Elisa banyak orang Israel itu kusta juga. Tapi yang disembuhkan Naaman, orang Syria. Marah orang Yahudi itu dengar, oh ini udah mau dilemparin apa, mau dijatuhkan dari tebing. Tapi karena belum waktunya, Yesus berjalan lewat. Jadi artinya apa ini? Artinya begini, Tuhan mencintai bangsa-bangsa asing juga lah, kira-kira begitulah ya. Dan bahwa misi perjanjian yang diikat misi kepada Israel mereka tolak, ya. Mereka tolak. Sama zaman Elisa juga. Saya baca dulu ya. Di zaman Elisa bahwa Israel menolak juga perjanjian itu, ya. Maka akhirnya dia runtuhlah kerajaan itu. Dulu kita lihat ya. Di dalam 2 Raja-Raja 17 saya baca terjemahan ILT ya. Dikatakan di sini pada tahun ke-9 zaman Hosea, Raja Asyur merebut Samaria, mengangkut orang-orang Israel ke Asyur dan menempatkan mereka di Halah, di Habor, Sungai Gozan, di kota-kota orang Madai. Ini Israel di sini yang 10 suku itu ya, kerajaan utara itu dibuang ke Asyur. Ini kejadian ini tahun 722 sebelum Masehi. Itu enggak balik. Buang ke sana, dan itu raja itu bawa orang dari Babel, dari beberapa kota di sana, taruh di Samaria. Ya, ditukar ya. Wah, ini mengerikan. Nah, di sini dikasih jawaban. Dan hal itu terjadi karena Bani Israel telah berdosa terhadap Yahweh Elohim mereka. Intinya ini mereka menyembah berhala. Tapi dia perhatikan ini ya. Kemudian dikatakan di sini Yahweh telah bersaksi menentang Israel, ya, dan Yehuda dengan perantaran semua nabinya dan semua pelihat. Jadi Israel juga melanggar. Dia tidak dengar pelihat, termasuk dia tidak mau dengar Elisa. Kemudian yang ke ayat 15, dan menolak ketetapannya dan perjanjiannya. Jadi Israel ini berbuat salah, ya, menyembah ilah-ilah lain, menolak nabi-nabi yang diutusnya, pelihat, dan melanggar perjanjian akhirnya. Itulah juga yang diperbuat Yudaisme di zaman Yesus itu. Sama juga. Para pemimpin ini Yesus bilang ahli Taurat orang Farisi itu bapaknya iblis loh. Kaget ya. Kok ahli agama? Pemimpin agama yang luar biasa di zamannya itu ada loh. Di situ Gamaliel, ada Nikodemus, ada Yusuf Arimatea, orang-orang yang bagus juga. Tapi Yesus bilang, bapakmu iblis karena engkau menyembah katakanlah satu ilah lain yang bukan Yahweh sebenarnya. Engkau melanggar perjanjian Musa, ya. Jadi sama itu kondisinya Israel dan kondisinya Israel di zaman Elisa sama dengan kondisi Yudaisme di zaman Yesus. Sama-sama menolak perjanjian, menolak hamba-hambanya dan sebagainya, ya. Nah, coba dulu kita melihat bahwa Yesus itu sebenarnya kenapa kita kembali lagi cerita Naaman.
bahwa bangsa-bangsa kafir, ya kita ini ya yang di luar Israel itu dalam konteks perjanjian Musa, bukan tidak dipedulikan oleh Tuhan. Karena ketika Yesus mengadakan perjanjian, coba dulu kita baca dulu ya. Banyak orang kurang perhatikan ini, bahwa Yesus di malam terakhir itu mengadakan 2 perayaan. Ya, perayaan, ini saya baca dulu ya. Pertama perayaan Paskah, kedua perayaan yang membuat perjanjian baru, ya. Coba dulu kita lihat. Adanya di Matius 26, ya. Coba dulu saya baca ini ILT ya. Dan ayat 26 ya, Matius 26 dan sementara mereka makan, ini malam ini konteksnya bukan makan biasa ini makan Paskah, ya. Mereka merayakan Paskah sebagai orang Yahudi. Yesus harus mengikuti hukum Taurat. Karena dia bukan melanggar hukum Taurat, tapi menggenapinya. Dan sementara mereka makan Paskah, tiba-tiba Yesus mengadakan suatu perayaan berikut, yaitu mengambil roti, memberkatinya, memecah-mecahkannya, dibilang, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Jadi Yesus menjalankan perayaan yang merupakan penggenapan Paskah. Dengan simbol roti dan itu, inilah tubuhku. Karena dia anak domba Paskah yang sebenarnya, yang perjanjian lama itu simbolnya aja. Kasih roti, kemudian tawan. Yesus bilang, minumlah kamu semua daripadanya, sebab inilah darahku, darah perjanjian baru. Jadi yang perjanjian lama itu darahnya hanya simbol, darah binatang. Hewannya pun simbol, hewan-hewan, domba-domba, apa semuanya lembu. Kalau di sini perayaan yang kedua yang dilakukan dalam perjanjian dalam malam terakhir, itu yang realitanya. Dengan simbol roti itu, tubuhku dipecahkan, ya, pecahkannya di kayu salib kan. Kemudian darahnya itu di sana juga, tapi disimbolkan anggur. Itulah kalau orang Kristen biasanya mengadakan perjamuan kudus, bilangnya begitu ya. Itu sebenarnya Yesus sudah membangun suatu perjanjian baru dengan murid-muridnya. Udah nggak ada lagi Yudas di situ. Nggak ada itu, ya. Perjanjian baru dengan dia membuat suatu perjanjian. Nah, perjanjian baru yang memang karena Yesus itu datang diutus hanya untuk orang Yahudi. Dan perjanjian barunya yang dia buat dengan murid-muridnya itu dibawa oleh ministrinya Paulus kepada bangsa-bangsa kafir. Ya, kalau Petrus dan timnya dia melayani, menyampaikan perjanjian baru kepada bangsa Israel. 3 kali dia, timnya Petrus ini berbicara kepada Sanhedrin dan 3-tiganya ditolak. Pertama, Petrus dengan Yohanes. Kedua, Petrus dengan Yohanes juga. Yang ketiga baru Stefanus. Stefanus khotbah menyampaikan perjanjian baru kepada Sanhedrin, dia malah dirajam. Kemudian Paulus dipakai Tuhan untuk membawa perjanjian baru kepada bangsa-bangsa lain. Ya, itulah dia komunitas Paulus. Kemudian nanti ada lagi Yohanes ya, untuk gereja yang jatuh. Nah, sekarang coba dulu kita aplikasikan dulu ini, ya. Apa ini artinya? Saudaraku, tema kita ini saat ini perjanjian, bukan kesembuhan Naaman ya. Ya memang Naaman disembuhkan, betul. Tapi ada tujuan di balik itu. Pertama, supaya mereka tahu bahwa di Israel ada nabi. Yang kedua, supaya Naaman terikat dengan perjanjian Musa ya, konteks Naaman ya. Karena Naaman setelah itu bertobat dan dia masuk ke dalam perjanjian Musa. Ya. Jadi suaranya nih. Sorry. Nah, jadi ada, maaf, sorry ada suara pesawat yang nggak tahu sedang apa ini. Nah, jadi Naaman itu terikat masuk dalam perjanjian bangsa kafir yang masuk dalam perjanjian Israel, Musa. Kita sekarang ini, nah kita mau aplikasikan ini ya. Kita bangsa kafir, tidak ada mengait kita dengan perjanjian lama itu. Ingat ya, hukum-hukumnya, aturan-aturannya, Tauratnya semuanya nggak ada kait kita, nggak ada urusan kita di situ. Karena semuanya itu sudah digenapi oleh Yesus dengan kematian kebangkitan, dia memberikan roh yang hayat. Kita terikat dengan El Elyon,
dengan perantaraan Yesus, disahkan oleh darah Yesus. Ya. Sekali lagi ya, bukan hukum Taurat itu dilanggar, enggak, itu digenapi semuanya oleh Yesus. Dalam malam terakhir itu Paskahnya itu digenapi. Nah, sekarang kita di sini jangan sampai kita juga melanggar perjanjian sama seperti Israel, kerajaan utara yang akhirnya dibuang, maupun seperti ahli Taurat Yudaisme itu yang membunuh Yesus, ya. Jangan sampai di zaman ini kita menolak perjanjian, karena bagi Tuhan perjanjian itu nggak main-main. Tuhan kita itu Tuhan perjanjian, dia sangat menghargai itu. Kalau dia udah mengikat suatu perjanjian, itu benar-benar perkara sakral istilahnya ya. Waktu Israel mengikat perjanjian dengan Yahweh itu, itu sampai Yahweh turun di Gunung Sinai, dahsyat sekali. Memang dalam perjanjian baru, di mana Yesus itu mengikat perjanjian dengan murid-muridnya, dengan orang percaya, yang nggak sengeri itu, karena di sini kan spiritual, yang di sini memang jasmani perjanjiannya, ini spiritual ya. Tapi sakral sekali lah itu ya, kalau kita ngebayangin itu di malam itu kan, Yesus mengadakan perjanjian. Nah, saya melihat dunia kekristenan saat ini sudah melanggar perjanjian baru. Kenapa? Pada umumnya ya. Kenapa? Karena dunia kekristenan sudah menjadi lahiriah. Karena perjanjian baru itu sudah lihat dalam Ibrani 8. Ada 3, setidaknya begini. Hukum Taurat yang ditulis dalam loh batu dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru ditulis dalam batin, dalam hati. Sehingga akibatnya ada 3. Mengenal Tuhan secara batinnya, kemudian mengenal secara hukum itu batinnya, baru dosa-dosa diampuni, betul-betulan diampuni ya, bukan karena ini kan hanya simbol darah binatang. Dalam dunia kekristenan, kalau pada umumnya ya, saudara melihat khotbah-khotbah sangat-sangat lahiriah pada umumnya ya. Berkatnya lahiriah. Pengertiannya juga ibadahnya lahiriah. Karena ibadah dalam perjanjian baru itu Yesus bilang, ibadahnya dalam roh dan kebenaran, bukan di gunung ini, gunung itu, bukan di gedung ini, gedung itu, bukan ritual ini, ritual itu, bukan kredo ini, kredo itu, bukan. Ibadah itu dalam konteks perjanjian baru adalah ibadah yang batiniah. Sudah mau habis waktu saya. Jadi saudara, saya yakin ya, sebagai umat pilihan Tuhan, mari kita pelihara perjanjian yang Tuhan ikat itu dengan kita, perjanjian baru. Ya, karena bagi Tuhan melanggar perjanjian itu, ya kita lihat sejarah lah. Israel itu buang ke Asyur, Yudaisme itu tahun 70 itu Jenderal Titus menghancurkan Yerusalem, baik itu hancur semuanya. Nggak main-main ini ya. Mari kita pegang perjanjian ini ya, antara kita dengan El Elyon yang diperantarai oleh Yesus Kristus. Haleluya. Amin.